pekan kemarin kita sudah mengkhatamkan bab kedua ya dari beberapa pertemuan ini ya. Gak apa-apa ya, kita tidak mengejar khatamnya, tapi mengejar keberkahan dari setiap apa yang tergurat dalam ibarat. Ibarat itu lafaz-lafaz di dalam nas Al-Quran, hadis maupun qaul para ulama. Kebetulan ini Quran dan hadisnya hanya cuplikan-cuplikan. Yang lebih dominan adalah ungkapan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang alam, baik diri maupun ruhani maupun alam arwah maupun terlebih ukhrawi ya. Insyaallah mudah-mudahan, walaupun saya akui ya, saya mempelajari ini lebih jelimet dari kitab Miftahus Sudur. Kalau Miftahus Sudur memang cuplikan-cuplikan dari kitab-kitab Syekh Abdul Qadir dan kitab-kitab para ulama-ulama yang lainnya. Jadi apa yang dirasa penting oleh Syekh Al-Mursid dinukilkan di dalam Miftahus Sudur, kemudian tambahan-tambahan dan juga pengurangan-pengurangan, jadilah kalimatnya enak dibaca dan lebih gimana ya, lebih terasa kental keindonesiaannya. Seperti halnya kita belajar kemarin ya, Al-Mukarram Bapak Syukri hadir di kajian Miftahus Sudur ya di Mushola Sunanul Huda. Kayaknya lebih itu ya. Walaupun lihat jam, Masya Allah, tiba-tiba udah adzan aja lah ya. Ini resikonya ngaji ba'da maghrib ya sampai isya. Jadi belum tuntas, dipanggil oleh waktu. Tapi mudah-mudahan waktu yang sesingkat itu memberikan manfaat dan maslahat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam pembahasan ini pun mungkin jauh dari maksud musannif ya, maka kadang kalau tidak lupa saya mengkaitkan ucapan dengan wallahu a'lam bil muradih wa kama qala musannif wallahu a'lam, dan sebagaimana Allah mungkin apa yang saya ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah, maka ada ungkapan kalau setiap pembaca kitab itu wallahu a'lam bimuradih, Allah lebih mengetahui apa yang dimaksud oleh beliau. Nah gitu ya, apa yang terkandung di dalam kitab ini atau kitab-kitab yang lainnya wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui, cuma sebatas meraba-raba gitu ya, barangkali ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Kalau tafsir Allahu a'lam bil muradih, kalau hadis wallahu a'lam bi muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih mengetahui apa yang dimaksud oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti begini ya, kita tidak bisa menghukumi suatu perkara hanya dengan berbekal satu hadis. Kalau menghukumi satu perkara berbekal satu hadis, menurut saya ya, menurut guru-guru saya pun kadang error. Kenapa? Seperti halnya begini ya, al-mayyitu yukadzibu bibukai ahlihi, bahwa mayit itu akan diazab karena tangisan keluarganya. Kalau melihat tekstual apa yang tertera di terjemah, kita ngeri banget. Kenapa? Kita tidak berbuat salah. Mungkin karena keluarga yang sedih
dengan kepergian kita menangis. Tiba-tiba kita yang disalahkan, tiba-tiba kita yang dikena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu? Nah, dilihat dulu dari siagul kalamnya. Kalau di dalam bahasa Arab atau teks-teks Arab, apa itu Quran, apa hadis, apa kaul ulama, dilihat dari siagul kalam. Kapan ucapan atau lafaz tersebut diturunkan? Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud, kalau kaul ulama, tergantung bagaimana konteks ketika permasalahan itu muncul. Seperti tadi, innal mayyita ya, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya seorang mayit, seorang jenazah itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Masa iya ya? Jangan dulu Al-Quran nih, kita berpikir dulu ya. Masa iya kita tidak berbuat salah, orang lain yang berbuat salah, kok kita yang diazabnya? Dan tangisan itu tidak semata-mata tidak ridho dengan ketentuan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika meninggal Sayyid Qasim, meninggal Sayyid Ibrahim, Sayyid Abdullah, kelihatan beliau menangis, cuma menangisnya tidak meraung-raung, hanya tangisan kerinduan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Mana ada orang tua yang tidak pernah menangis begitu putranya kenapa-napa kan? Pasti itu mau menangis. Nah, itu Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, loh Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah itu tidak menerima qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, ini adalah tangisan kasih sayang, bukan tangisan tidak menerima qada. Rasul lebih paham itu ya. Masa sahabat menyanggah Rasulullah gitu ya. Nah, tidak semua tangisan itu adalah tangisan yang tidak menerima qada, karena Rasulullah pun menangis saat ditinggal oleh Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim ketika waktu masih kecil. Kembali kepada hadis yang barusan ya. Di zaman dulu itu banyak kabilah-kabilah yang mengaitkan kehormatan seseorang, meninggalnya seseorang dengan tangisan keluarga dan kerabatnya. Semakin banyak tangisan, semakin mulia itu keluarga yang ditinggalkan. Berarti orang yang meninggal betul-betul terhormat dan sangat dicintai keluarganya. Kenapa? Karena itu bayaran. Di Indonesia pun banyak. Kenapa? Di mana? Tanah Toraja, di Medan, di belahan Indonesia yang sebelah barat lah gitu ya. Itu bisa jadi tangisannya pun karena dibayar atau karena istrinya kenapa menangis? Aduh, katanya kok warisannya sedikit amat gitu ya. Sedangkan istrinya masih muda. Gawat itu Pak. Itu tidak sesuai dengan konteks di dalam Islam ya. Kalau melihat Al-Quran bahwa waziratu wizra ukhra, bahwa kesalahan seseorang tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Berarti yang bertanggung jawab terhadap diri kita adalah hanya diri kita sendiri. Walaupun memang anak istri ditanggung oleh orang tuanya, terutama bapaknya gitu. Karena itu konteks ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin keluarga dan pemimpin para istri-istrinya. Kemudian ya termasuk keluarganya, anak, istri, dan seseorang yang menggantungkan hidupnya di lelaki tersebut gitu ya. Nah, itu waziratu wizra ukhra, menghapus anggapan bahwa seorang mayit akan disiksa oleh Allah dengan tangisan keluarganya. Itu udah
wal waziratu wizra ukhra. Tidak bisa ya. Nah, kita adalah yang tetap yang bertanggung jawab terhadap kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kalau seandainya ada sebuah keluarga, mohon maaf ya, mohon maaf, nggak ada di situ, tapi nggak ada. Suaminya soleh, tapi istrinya toleh. Toleh itu artinya tidak soleh gitu ya. Nah, apakah itu si suami bertanggung jawab terhadap kesolehan istri tersebut, kesolehan istri tersebut? Kalau seandainya dinasihati, kemudian sampai tahap apa namanya pisah ranjang gitu ya, untuk menasihati tersebut, misalkan ada istri yang belum berkenan untuk menutupi aurat ketika keluar rumah. Nah, itu kan tanggung jawab istri dan suami. Tanggung jawab suami menasehati, tapi kalau si istri masih kekeh dengan penampilannya seperti itu, mengabaikan perintah dan nasihat suaminya, nah, si suami sudah lepas tanggung jawab. Itu mah tanggung jawab isi istri, lepas dari tanggung jawab. Atau sebaliknya, mohon maaf di sini juga nggak ada. Istrinya solehah sekali, tapi suaminya toleh, kurang soleh gitu ya artinya. Nah, Pak, ayo dong ke masjid. Masa laki-laki nggak pernah ke masjid, atau nanti mah kali-kali pakai rok ya, misalkan gitu ya. Si suami tetap kekeh nggak pernah ke masjid, sementara istri ya namanya juga perempuan ya. Hadis yang mengenai sholatnya perempuan lebih baik di rumah itu dalam konteks keamanan. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman di Mekah, zaman di Madinah, Masya Allah, ini ketika Rasulullah di Makkah atau di Madinah itu memang perempuan masih kurang aman. Beda dengan zaman sekarang ya, 2024. Oh. Masih menggunakan hadis itu, itu tidak keluar dari konteks itu. Kalau sekarang laki-laki ke masjid, perempuan ke masjid, baik atau kurang baik? Baik, ya. Di zaman Rasul pun ketika masa-masa sudah damai, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 9 hadis yang menyatakan tentang bolehnya perempuan untuk sholat di masjid. Dengan ada babun nisa tuh ya, di Mekah ada babun nisa itu di Madinah. Babun nisa itu artinya pintu khusus untuk perempuan. Berarti di zaman Rasul itu digunakan untuk sholat tidak? Untuk masuk ke dalam masjid? Masuk, ya. Pernah disebutkan babun nisa itu adalah khusus untuk perempuan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ketika Rasul menyatakan betul bahwa sholat perempuan itu lebih baik di masjid, lebih baik di rumah. Tapi andaikan perempuan itu mau sholat di masjid, maka janganlah engkau cegah. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah SAW di zaman Rasul pun para wanita muslimah sudah meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Di kita bagaimana? Kalau kayaknya mohon maaf, selain bulan Ramadan nggak umum ya. Yang umum itu Ramadan aja. Ketika udah habis Ramadan, bubar, tinggal laki-lakinya. Laki-laki pun tidak semuanya gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan masjid dan musola dimanapun berada, insya Allah suatu saat bisa menjadi seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin. Amin. Baik, Bapak hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan materi tentang Al-Faslus Salis, pasal yang ketiga, fi bayani, mohon maaf ya kemarin agak sedikit kesalahan baca, fi bayani hawaniti harusnya ya. Fi bayani hawaniti itu ruang edar.
fi bayani hawanitil arwahi fil ajsadi, menerangkan di dalam ruang edar arwah atau ruh-ruh yang 4 lapis tersebut, fil ajsad, di dalam jasad. Fahanutur ruhi, maka ruang edarnya ruh al jismani, sebangsa jismani, minal badani, dari badan, ma'al jawarihiz zahirati, beserta panca indera. Jawari itu anggota ya. Ma'al jawarihiz zahirati, beserta anggota yang zawahir. Jadi sebangsa tubuh yang kelihatan, itu berarti ruhnya ruh jismani. Yang di dalam bahasa Indonesia ruh jasmani. Tapi ada perbedaan. Kalau di dalam teks Arab, jismani itu salah satu bagian dari ruh. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang disebut jasmani itu apa? Badan. Ruh adalah ruh, nyawa, badan ya jisim itu. Maka kalau bahasa Sunda, jisim abdi itu menandakan pribadi jisim ya. Kalau bahasa Indonesia jismani. Jismani itu jasmani. Dalam konteks bahwa jasmani itu berbeda dengan ruh kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Ruh jasmani gitu ya. Karena di Indonesia hanya ada 2, jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu yang disebut dengan jasad gitu ya. Ma'al jawarihiz zahirati, beserta anggota yang zawahir, yang kelihatan zahir. Wa mata'uhu asy-syari'atu, dan penggunaannya yaitu yang berkaitan dengan syariat. Yang berkaitan dengan syariat itu yang sebangsa apa yang dilihat oleh panca indera, apa yang dilihat oleh mata, apa yang diucap oleh lisan, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dirasa oleh rasa ya, oleh lidah, kemudian apa yang diperjalankan, apa yang dijalani oleh kaki, apa yang dipegang oleh tangan, itu jawarih, anggota tubuh yang sebangsa zahir, yang penggunaannya atau muamalahnya itu sebangsa syariat. Wa muamalatuhu, adapun muamalahnya itu al-amalu bil mafrudati, dengan amal yang telah ditetapkan. Sebangsa mafrudat itu adalah yang wajib-wajib, yang telah diwajibkan oleh allati amarallahu ta'ala, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada istilah mukallaf. Siapa itu mukallaf? Ya kita semua. Para mukallaf itu seseorang yang sudah mencapai usia balik dan dikenai kewajiban untuk melaksanakan syariat. Itulah mukallaf. Mukallaf kalau belum mencapai usia balik belum mukallaf, belum ada kewajiban. Seperti halnya di pesantren putri saya gitu ya, pesantren anak-anak. Saya mau kecil, atau putra saya kelas 4 SD. Ternyata ada yang lebih kecil lagi. Ada yang usia TK, ada yang bahkan belum usia TK juga ada. Salah satunya Pak Adi itu ya, Pak Adi. Pak Adi Prasetyo. Yang subhanallah, putra-putranya pesantren tahfidz semua, tiga-tiganya. Yang satu alhamdulillah sudah khatam ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau belum mencapai usia baligh, laki-laki usia 12 secara umum, perempuan usia 9 tahun secara umum. Kalau belum mencapai usia tersebut,
kemudian melaksanakan kebaikan. Bagaimana itu? Nah, tetap mendapatkan pahala, namun pahalanya dilimpahkan untuk orang tuanya. Subhanallah ya. Kenapa dilimpahkan kepada orang tuanya, bukan kepada gurunya, bukan kepada kakaknya? Wong yang menafkahi ayahnya gitu ya. Ya jelas diberikan untuk ayah dan ibunya. Biasanya ayahnya mencari nafkah, ibunya yang memberikan arahan-arahan untuk melakukan kebaikan. Walaupun ayah pun sama, tapi seorang anak kecil sebelum usia balik rata-rata lebih dekat kepada ibunya, ya, karena interaksi dengan anak di dalam rumah, subhanallah, setelah sekolah bangun tidur, dari bangun tidur kemudian mau berangkat sekolah, setelah berangkat sekolah sampai tidur sendiri anak itu kebanyakan oleh ibunya. Sementara ayahnya ya karena kewajibannya untuk mencari nafkah, akhirnya interaksi dengan putra putrinya tidak terlalu lama. Tapi yang penting kan kualitas, ya, seperti halnya Rasulullah SAW ketika beribadah tidak mementingkan kuantitas, tidak, justru lebih mementingkan kualitas. Bahkan Rasulullah SAW rasanya, ya, saya belum menemukan riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW sholat malam ratusan rakaat, belum pernah. Itu hanya dilakukan oleh para ulama. Salah satunya cicit dari Rasulullah SAW yaitu Ali Zainal Abidin. Kemudian Rasulullah SAW untuk haji cuma 2 kali, untuk umroh cuma 4 kali. Kemudian Rasulullah SAW ketika beristighfar kepada Allah, bertaubat, sehari cuma 70 atau 100. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahi la astaghfirullaha fil yaumi sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, saya beristighfar kepada Allah sehari semalam 70 kali. Kalau di dalam hadis Imam Bukhari, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina marrah. Wallahi, kata Rasulullah SAW, saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari semalam itu 100 kali. 100 kali bukan berarti Rasulullah, mohon maaf ya, ibarat kata, malas amat Rasul istighfar cuma 100 kali gitu ya. Saya aja 100 kali cuma 10 menit, misal ya. Nah, kalau saya mah itu cuma ucapan doang tanpa pentadaburan. Tapi kalau Rasul, subhanallah, baru nyebutkan wah, bisa jadi Rasul menangisnya sejadi-jadi. Ya, jadi Rasul itu mementingkan kualitas, ya. Demikian juga kita sebagai kepala keluarga, ya. Saya mah dari Tasik, banyak saudara-saudara saya, paman, uwa, kakek dari kedua pun, kakek dari ibu dan dari kakak itu pedagang semua. Pedagang, kalau orang Tasik, pedagang itu berbulan-bulan, dagang minyak, dagang kredit. Setelah 6 bulan kemudian atau 4 bulan baru pulang ke rumah. Ketemunya sama keluarga kapan? Ya, menunggu giliran berangkat lagi. Setelah 2 minggu di rumah, berangkat lagi 4 bulan. Subhanallah. Jadi ketemu sama anak itu jarang-jarang. Yang lebih berinteraksi dengan anak berarti siapa? Ibunya, gitu ya. Tapi luar biasa ini. Itu hukum di dalam Islam, ya. Betapapun sedikit gitu ya, sedikit yang hak atau kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak. Tapi subhanallah, penghormatan Islam kepada suami atau kepada ayah luar biasa hebat, ya. Sampai-sampai bahwa masuk Islamnya seorang istri
itu asal suaminya ridho, wah luar biasa itu mah. Itu apa namanya? Allah pun ridho kepada suami. Asal kepada istri, asal suaminya ridho, Allahu Akbar gitu ya, luar biasa itu. Jadi suami itu memang berat tanggung jawabnya, karena apa yang menjadi kesalahan istri dan anak itu harus dipertanggungjawabkan oleh suami. Tapi adalah kewajibannya kalau seandainya ada anak yang saya mendengar hadis ini dalam bentuk uraian cerita dari bukan Imam Ghazali ya, dulu ada Abdul Fattah Ghazali di Bandung, mau balik. Ada orang tua yang anaknya soleh, orang tuanya salah. Yang soleh ini atau yang saya cerita yang orang tua yang soleh dulu ya. Orang tua soleh, anaknya salah. Bagaimana ini? Ketika setiap sholat 5 waktu di masjid, tapi ketika subuh pulang dari masjid, kasihan anak lagi tibranya apa tibra itu ya, pules ya. Lagi pules-pulesnya, katanya udah biarin aja katanya. Akhirnya bablas. Kemudian ketika siang, kasihan tuh anak tuh baru capek, baru pulang belajar katanya, baru pulang sekolah. Udahlah, bablas sampai asar. Kemudian asar, baru juga istirahat sore, sudah harus sholat dulu, biarin katanya. Maghribnya sama, isanya sama. Akhirnya ketika singkat cerita, si ayah yang soleh mendapatkan karunia calon penduduk surga, sementara anaknya calon penduduk neraka. Nah, karena itu adalah tanggung jawab orang tua, maka si anak mendakwa kepada Allah, ya Allah, saya jadi seperti ini karena ayah saya tidak menasihati saya. Ayah saya enak-enakan ke masjid, sementara saya dibiarkan nongkrong di sisi jalan. Ayah saya enak-enakan ke majelis taklim, sementara saya dibiarkan kongkow sama teman-teman nggak karuan. Akhirnya, subhanallah, saya minta keadilan, ya Allah. Minta keadilan apa maksud kamu? Katanya, karena saya seperti ini, ulah dari ayah saya, maka jangan saya sendirian masuk ke dalam neraka, temani dong saya sama ayah saya. Akhirnya si ayah yang tadinya sudah calon penduduk surga, akhirnya karena didakwa oleh anaknya masuk ke dalam neraka. Karena tanggung jawab, bukan berarti enak-enakan ibadah sendirian, enggak mesti. Karena kita sudah qabiltu nikah dulu di hadapan penghulu, berarti bukan hanya menikahi istrinya saja, menikahi istri kita saja, tapi bertanggung jawab kepada anak istri kita. Subhanallah ya. Nah, yang kedua, ada keluarga yang bapaknya tidak soleh tapi anaknya sangat soleh. Ketika singkat cerita didakwa oleh orang tuanya, ya Allah, saya tidak terima orang tua saya masuk neraka. Kenapa kamu seperti itu? Saya seperti ini justru karena kebaikan orang tua saya, ya Allah. Saya disekolahin, saya di TPA-kan, saya di MDA-kan, saya dipesantrenkan, saya di universitas yang terbaik, semuanya yang terbaik. Yang capek adalah orang tua saya. Masa saya sekarang enak-enakan ke surga? Kalau begitu gimana menurut maksud kamu? Katanya, ya udah atuh, katanya, temani saya ke surga, jangan orang tua saya yang masuk neraka sementara saya masuk ke dalam surga. Kalau begitu kata Allah, panggil orang tuamu, ajak bersama-sama ke surga. Nah, gitu ya. Itu adalah bisa jadi anak itu menjadi syafaat bagi orang tuanya, tapi bisa jadi anak menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Maka titipkan segala sesuatunya, baik anak, istri, dengan perangkat keilmuan agama, insya Allah menyelamatkan ya. Lanjut. Tadi wa muamalatuhu, adapun muamalah atau kehidupan dengan interaksinya, al amalu bil mafrudoti, yaitu beramal dengan
sesuatu yang telah ditetapkan, allati amarallahu taala, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biha, terhadap itu, mafrudat, kewajiban-kewajiban, minal ahkami, dari hukum-hukum, az-zahirati, yang sebangsa zahir. Mana yang sebangsa zahir? Seperti sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Nah, itu kan zahir-zahir, ibadah yang zahir. Ibadah yang terlihat oleh panca indera, gitu ya. Terlihat, terasakan oleh panca indera. Bi ghairi syirkatin, tanpa sedikit pun ada rasa syirik kepada Allah. Bukan syirik bahasa Sunda ya. Kalau syirik bahasa Sunda mah apa tuh? Jadi dengki ya. Wah, cenah teh mah syiriknya euy cenah. Oh, bukan syirik Sunda ini mah. Syirkun itu adalah menyertai. Nah, kalau orangnya disebut musyrik, perbuatannya syirik. Oh, yang mengerjakannya tadi musyrik. Syirkun bi ghairi syirkatin, tanpa ada syirik sedikit pun. Kama qala Allah taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 11 ya. Wala yusyrik, dan janganlah menyertai dengan kesyirikan, bi'ibadati rabbih, akan ibadah kepada Allah, ahada, terhadap seseorang, terhadap sedikit pun, atau terhadap sedikit pun ya. Kalau yang berakal, mak itu dimaknai apa, tapi kalau yang berakal itu dimaknai siapa. Jadi dengan tidak memusyrikkan Allah barang sedikit pun, baik terhadap barang maupun terhadap orang. Nah, kalau musyrik secara jali sih sudah kayaknya insya Allah hakul yakin nggak ada ya. Syirik secara jali itu kelihatan banget menduakan Allah, seperti halnya apa tuh, menyembah berhala, menyembah keris, menyembah sesuatu yang katanya memiliki kekuatan. Itu tidak, itu ya. Tapi yang syirik khafi ini, yang samar, yang justru kita harus waspada dengan syirik khafi. Apa itu contohnya? Bisa jadi popularitas, jabatan, kekayaan, dan selain sebagainya gitu ya. Nah, ada satu lagi, kalau seandainya kita beranggapan bahwa yang menyembuhkan itu adalah dokter, itu bisa jadi syirik khafi. Tapi kalau seandainya dokter dan obat mah hanya perantara saja, yang menyembuhkan tetap Allah, itu tidak syirik itu. Nah, namun sekarang ada satu kesyirikan yang mesti dihati-hati, mesti diwaspadai. Apa itu? Popularitas dari sisi medsos. Saya pun siapa yang harus berhati-hati? Saya gitu ya. Mohon maaf ya, ini dengan menggunakan ini bukan berarti saya pengen dikenal, bukan. Ini mah untuk bahwa kemajuan zaman, ada FB, ada YouTube, ada snack video, ada TikTok, ada Instagram dan sebagainya, itu hanya media saja, hanya untuk menyebarkan kebaikan. Kalaupun toh ada kebaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengar dan yang melihat. Kalaupun toh ada kesalahan, mudah-mudahan maghfirah Allah lebih dulu turun kepada kita, gitu ya. Amin. Nah, itu hanya sekedar tuntutan zaman aja ya. Tuntutan ada. Dulu mah saya juga boro-boro ya, karena Kang Eris aja dulu. Ternyata setelah dilihat-lihat, oh bagus juga tukang Eris ya, gitu ya.
karena ini untuk menyebarkan kebaikan, bukan, mohon maaf ya, bukan joget-joget, bukan cerita-cerita horor, bukan tidak ya, tapi ini untuk kebaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama ya. Ini pun bisa berpotensi sebagai kemusyrikan. Tapi setiap saya mengupload, insya Allah saya bismillah dulu dan beristighfar kepada Allah, takut ini adalah riya. Mudah-mudahan sih enggak. Wong zaman dulu aja para ulama menuliskan kitab gitu ya, di pesantren itu udah terkenal ya. Syekh Al-Jurumi mengarang kitab metodologi gramatikal bahasa Arab atau nahwu gitu ya, nahwu. Kalau tanpa ilmu nahwu maka tidak dipastikan sulit untuk membaca kitab gitu ya. Maka beliau menulis tipis gitu ya, Al-Jurumiyah gitu ya. Setelah selesai, kemudian beliau berikrar, ya Allah, kalau seandainya kitab ini tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan aku menjadi mohon maaf, penyembah kepopuleran, dan bahwa masyarakat dengan adanya kitab ini menjadi kesombongan dan lain sebagainya, maka hancurkan ya Allah, hancurkan kitab ini, jangan sampai terlihat oleh orang lain, jangan sampai dipelajari oleh orang lain. Tapi kalau dengan wasilah kitab ini bisa mendalami agama engkau, bisa menyemai agama dari Rasulullah SAW dan menjadi semarak dakwah Islam, maka sampaikan ya Allah, dan ini aku minta tanda dari engkau. Setelah aku cemplungkan ke sungai, kalau seandainya engkau ridho, maka kitab ini akan tetap utuh. Tapi kalau seandainya engkau tidak ridho, kitab ini akan hancur dengan sendirinya. Nah, maklum waliullah gitu ya, yang menuliskannya yaitu Syekh Al-Jurumi, setelah 40 hari 40 malam diangkat, ternyata masih utuh kitabnya, tidak pudar karena air. Subhanallah, berarti benar-benar ikhlas dalam menuliskannya, maka disebarkan sampai hari ini. Subhanallah, lebih dari 600 tahun yang lalu itu bermanfaat di dunia pesantren dan menjadi pelajaran pertama setiap santri yang mondok di pesantren. Subhanallah ya. Alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan Bapak lihatlah di mana-mana gitu ya, ada kajian-kajian Buya Yahya, Gus Baha, Profesor Uwas dan Dr. Uwah dan lain sebagainya. Itu mereka memberi ceramah tanpa peduli gimana yang selanjutnya. Tapi ternyata alhamdulillah dakwah mereka menyebar sampai ke luar negeri. Subhanallah ya, namanya juga internet gitu ya, menjangkau tanpa batas. Walaupun ini yang mengajinya cuma katakanlah puluhan, tapi kalau dibantu dengan media internet, subhanallah, bisa jutaan ya, jutaan pemirsa yang mendengar. Demikian. Baik, tadi surah Al-Kahfi ayat 11. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah memusyrikkan ketika beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun, dengan seorang pun. Nah, kalau yang seandainya kita, tapi hati-hati ini dalam masyarakat musyrik ya. Ada satu kaidah yang menyatakan al-ibadatu li ajlin nas fahuwa syirkun. Ini udah jelas ya, bahwa beribadah karena ada keinginan seseorang, pengen dipuji lah, pengen dieleh lah, pengen dinilai dan lain sebagainya, li ajlin nas, karena manusia, fahuwa syirkun, maka itu sudah jelas adalah syiriknya. Tapi, nah ini ada tapinya, wa tarkul ibadati li ajlin nas fahuwa munafikun, bahwa meninggalkan ibadah karena takut oleh penilaian manusia, justru itu yang dimaksud dengan
munafik. Bagaimana tuh? Di sisi lain kita takut dengan adanya musyrik, di sisi lain kita takut juga dengan namanya munafik. Nah, berarti kita harus selalu waspada, selalu berpegang teguh kepada syariat Islam dan contoh dari Rasulullah SAW. Jangan-jangan bahwa ibadah yang kita laksanakan ini terkontaminasi dengan kejelekan syirik dan munafik. Antara syirik dan munafik emang sulit untuk dihindari, maka kita ibadah saja. Luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Wa tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka dengan bertawakal kepada Allah cukup untuk kita sebagai acuan dalam beribadah. Masya Allah ya. Adapun peningkatan kualitas sambil jalan, tidak bisa kita ayah saya mah yang nyari ilmu heula cenah. Ilmu diduk semua lokakarya, pengajian, pesantren semua dikunjungi, tapi penerapannya tidak. Nah, justru yang paling bagus di hadapan Allah adalah yang berilmu dan beramal. Ilmu tetap dicari sampai kapanpun, long life education. Tapi amal pun jangan ditinggalkan, ya. Nah, ada satu hikayat, bukan hikayat apa ya? Kisah waktu Buya Hamka Buya Hamka memberikan ceramah umum, tapi selama 1 pekan di sebuah pesantren. Ceramah gitu, maklum ahli ilmu ya beliau ya. Maka ceramah itu tanpa persiapan juga jadi. Beliau mah itu nama profesor gitu ya, belum besar. Sedikit lagi. Setelah memberikan ceramah seperti itu, datang kiainya. Buya, terima kasih Buya telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Namun tunjukkan kepada Abah bagaimana cara mengamalkannya. Langsung dia terpuruk. Abah, justru saya yang harus belajar kepada Abah. Saya nggak tahu bagaimana cara menjalankannya. Akhirnya dikasih tahulah oleh ulama tersebut bahwa cara mengamalkan yang intinya adalah dengan zikrullah, gitu ya. Jadi perjalanan Buya Hamka diakhiri dengan menjalankan suatu amalan yang diberikan oleh seorang ulama di Tasikmalaya sampai meninggalnya. Mohon maaf, satu lagi, meninggalnya beliau tangannya masih begini, Allah, tapi udah meninggal ini, Allah. Kemudian datanglah keluarganya ke pesantrennya meminta petunjuk bagaimana itu. Diutuslah seseorang dengan ucapan yang diperintahkan oleh Abah, sudah nyawamu sudah tenang di hadapan Allah, jangan membuat fitnah di hadapan musuh. Langsung dia Allah, gitu ya. Demikian yang